satu persatu angkat bicara. Begini respon Presiden Asosiasi Sepak Bola Korea, Chung Mong-gyu, setelah mendengar Shin Tae-yong dipecat dari kursi pelatih timnas Indonesia. Hebohkan media Belanda, begini pernyataan mengejutkan Eliano Reinders usai mengetahui Shin Tae-yong tidak lagi melatih timnas Indonesia. Bikin fans sepak bola tanah air sedikit bersedih, ini pernyataan terakhir Shin Tae-yong setelah resmi berpisah dengan timnas Indonesia. Selepas pecat Shin Tae-yong, Erick Thohir bocorkan ciri-ciri pelatih yang akan menahkodai timnas Indonesia. Kira-kira seperti ini kata beliau. Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia. Satu persatu angkat bicara. Begini respon Presiden Asosiasi Sepak Bola Korea, Chung Mong-gyu, setelah mendengar Shin Tae-yong dipecat dari kursi pelatih timnas Indonesia. Seperti diketahui, berakhir sudah perjalanan Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia. Secara resmi, Shin Tae-yong dipecat sebagai pelatih timnas Indonesia oleh PSSI sejak hari Senin, 6 Desember 2025. Merespon pemecatan ini, Asosiasi Sepak Bola Korea, KFA, melalui presidennya, Chung Mong-gyu, memberikan tanggapannya. Mengingat dia adalah salah satu orang yang selalu memberikan dukungan kepada Shin Tae-yong atas hasil apapun yang diraih pelatih asal Korea Selatan itu bersama timnas Indonesia. Saya yakin semua warga Korea kaget mendengar kabar pemecatan ini. Coach Shin merupakan salah satu pelatih terbaik yang kami miliki. Dia sudah banyak memberikan prestasi bagi timnas Indonesia. Saya harap kalian ucapkan terima kasih, kata Chung Mong-gyu dikutip dari Arirang Sport. Senin 6 Januari 2025. Chung Mong-gyu menyesalkan waktu pemecatan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong oleh PSSI. Chung Mong-gyu menyebut momentum pemecatan Shin kurang tepat karena Shin Tae-yong tengah berjuang bersama skuad Garuda di fase krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurutnya, pergantian pelatih timnas adalah hal biasa dan federasi memiliki kewenangan penuh terkait pemecatan. Yang agak disesalkan adalah momentumnya. Coach Shin diganti saat beliau sedang menghadapi fase kritis dalam perjuangan lolos ke Piala Dunia 2026. Imbuh Chung Mong-gyu. Kami tahu masih punya 4 pertandingan, kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, tersisa yang cukup berat. Tapi Coach Shin masih memiliki peluang untuk membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia. Imbuhnya. Chung Mong-gyu menjelaskan, idealnya PSSI memberi waktu bagi Shin Tae-yong untuk menyelesaikan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami pikir seharusnya PSSI memberi waktu bagi Coach Shin di kualifikasi, kalau gagal baru ambil keputusan, tegas Chung Mong-gyu. Sementara itu, Hernando Ari, salah satu penjaga gawang timnas Indonesia, menyayangkan kepergian Shin Tae-yong sebagai pelatih yang sudah bersama timnas selama hampir 5 tahun. Dalam unggahan Instagram Stories-nya baru-baru ini, Hernando mengingat betul perhatian Shin Tae-yong yang pernah diberikan untuknya terkait masalah kesehatan beberapa waktu lalu. Terima kasih Coach Shin Tae-yong. Kalau bukan coach yang suruh saya berhenti latihan untuk operasi, mungkin saya tidak bisa melangkah sejauh ini, tulis Hernando. Dikutip pada Senin 6 Januari 2025. Hebohkan media Belanda, begini pernyataan mengejutkan Eliano Reinders usai mengetahui Shin Tae-yong tidak lagi melatih timnas Indonesia. Perlu diketahui, Eliano mungkin menjadi salah satu pemain naturalisasi yang nasibnya kurang baik di tangan pelatih Shin Tae-yong. Semenjak resmi dinaturalisasi, Eliano hanya tampil selama 45 menit dalam laga melawan Bahrain pada Oktober 2024. Setelah itu, ia dicoret dari skuad saat menghadapi Cina dan Jepang. Dalam konferensi pers usai laga melawan Jepang, Shin Tae-yong menjelaskan bahwa performa Eliano tidak memenuhi standar untuk masuk tim utama. Bagi publik, absennya Eliano dari daftar pemain utama timnas Indonesia adalah sinyal bahwa Shin Tae-yong sebagai pelatih yang tidak jeli dalam memilih pemain. Hal ini terbukti bahwa pilihan Shin Tae-yong sebagai pengganti Eliano, yakni Asnawi Mangku Alam, tampil jauh di bawah ekspektasi. Dengan begitu, kabar hengkangnya Shin Tae-yong dari kursi pelatih timnas Indonesia justru menjadi berkah buat adik kandung gelandang AC Milan, Tijani Reinders tersebut. Hari yang berbahagia, saya dikejutkan dengan kabar pemecatan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ujar Eliano dikutip dari media Belanda, Volkssport.
Senin 6 Januari 2025. Semoga timnas Indonesia mendapatkan pengganti yang lebih baik. Saya ingin bermain di Piala Dunia bersama timnas Indonesia, imbuhnya. Selain memberikan komentar terkait pencopotan Shin Tae-yong, Eliano juga mengungkapkan harapannya agar tetap fokus untuk menatap 2 laga berikutnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret mendatang. Mari percaya pada proses ini, teruslah percaya. Sampai jumpa di bulan Maret, kata dia. Timnas Indonesia akan bertandang ke Australia pada 20 Maret 2025. Berikutnya Timnas Indonesia bakal menjamu Bahrain di Stadion GBK pada 25 Maret 2025. Adapun PSSI akan mengumumkan pelatih pengganti pada 12 Januari 2025. Jika pelatih baru timnas tidak mampu membawa prestasi yang lebih baik, itu bisa melunturkan kepercayaan publik kepada PSSI. Namun demikian, keputusan sudah diambil. Sekarang PSSI harus mampu mengomunikasikan dan menjelaskan kepada publik alasan pemberhentian itu, kata Eliano. Saya juga berharap semuanya tidak terpengaruh oleh situasi ini. Mereka harus tetap fokus terhadap tugasnya dan biarkan urusan pergantian pelatih menjadi wilayahnya federasi. Tambahnya, bikin fans sepak bola tanah air sedikit bersedih, ini pernyataan terakhir Shin Tae-yong setelah resmi berpisah dengan timnas Indonesia. Shin Tae-yong resmi diberhentikan oleh PSSI dari pekerjaannya sebagai pelatih timnas Indonesia pada Senin 6 Desember 2025. Kepastian itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Manajer timnas Indonesia, Sumarji, mengatakan, sebelum pengumuman ini, dia sempat melakukan pertemuan dengan Shin Tae-yong. Sumarji mengatakan, Shin Tae-yong menerima keputusan itu. Dan dia menegaskan, hubungan antara PSSI dan Shin Tae-yong baik-baik saja. Coach Shin Tae-yong menerima keputusan dengan lapang dada. Alhamdulillah berjalan baik. Prinsipnya Shin Tae-yong menerima pemutusan kerja, kata Sumarji. Coach Shin juga mengucapkan terima kasih telah diberikan kesempatan selama 5 tahun, sambungnya. Lebih lanjut, Sumarji mengatakan, Shin Tae-yong mendoakan agar timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Dan Coach Shin mendoakan mudah-mudahan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, jelasnya. Selepas pecat Shin Tae-yong, Erick Thohir bocorkan ciri-ciri pelatih yang akan menakodai timnas Indonesia. Kira-kira seperti ini, kata beliau. Kita sudah dapatkan penggantinya dan akan diumumkan 12 Januari, kata Erick Thohir. Lantas siapa yang akan menggantikan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia? Erick mengaku sudah melakukan interview kepada beberapa kandidat calon pelatih timnas Indonesia. Dalam kunjungan ke Eropa akhir Desember 2024 lalu, Erick mendapatkan kesempatan untuk melakukan interview kepada beberapa kandidat. Saya mendapatkan kesempatan 5 hari ke sebuah negara di Eropa untuk buka warung, untuk interview, dan lain-lain. Kesempatan itu yang saya lakukan, ungkap Erick Thohir saat jumpa pers, Senin 6 Januari 2025. Menurut Erick, dalam melakukan interview kepada calon kandidat pelatih timnas Indonesia, tidak bisa dilakukan dengan video conference, tetapi langsung tatap muka. Dia pun sempat mewawancarai 3 kandidat. Dari 3 itu, ada 1 kandidat yang memenuhi kualifikasi. Erick menegaskan bahwa target Indonesia harus lolos ke Piala Dunia 2026. Dan menurut Erick, sosok yang sudah terkenal tersebut menyanggupi. Para pelatih yang saya interview sudah mengerti targetnya. Beberapa yang sudah punya nama mau bergabung ke sebuah negara. Bukan untuk mencari pekerjaan, tentu menjadi sejarah legasi yang kita miliki, yaitu lolos ke Piala Dunia, tegasnya. Erick juga menegaskan, perihal pemecatan Shin Tae-yong dari timnas Indonesia, bukan keputusan buru-buru. Pria yang merangkap sebagai Menteri BUMN itu menjelaskan, wacana ini sudah ada sejak setelah pertandingan timnas Indonesia versus Cina di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 Oktober lalu. Waktu itu, 1 kekalahan menyakitkan yang diperoleh dari lawan tak terduga, yakni Cina, yang notabene jadi lumbung gol menjadi bahan evaluasi PSSI. Erick Thohir pun mengungkap sempat terjadi dinamika besar dalam tubuh timnas Indonesia seusai laga tersebut. Pihaknya bahkan langsung mempertimbangkan pemecatan sejak saat itu, tetapi mengurungkan niat sebab jadwal skuad Garuda masih terlampau padat. Selesai pertandingan di Cina itu, sudah terjadi dinamika yang cukup tinggi. Kalau kita hitung-hitung, jika dilakukan pemecatan saat itu,
Jarak ke pertandingan berikutnya cukup singkat, papar Erick Thohir. Makanya hari ini yang terbaik. Resiko tentu ada, tetapi lebih baik ambil resiko daripada menyesal di kemudian hari. Dan kemudian kita mencari figur yang bisa memberi ekstra effort dalam hal komunikasi, taktikal, dan lain-lain, tandasnya. Lebih lanjut, Erick Thohir juga menilai bahwa pergantian pelatih di tengah-tengah periode kualifikasi Piala Dunia 2026 merupakan hal wajar. Keputusan serupa, menurut dia, juga lumrah diambil oleh negara-negara yang tengah berupaya mengejar tiket menuju turnamen sepak bola terakbar dunia. Saya rasa hal yang biasa, berganti pelatih. Memang untuk kualifikasi Piala Dunia ini, banyak negara mengganti pelatihnya, tinggal dihitung risikonya. Jelas Erick Thohir. Sementara itu, terkait alasan memberhentikan Shin Tae-yong, Erick Thohir menyiratkan ada masalah komunikasi dan taktikal yang mendasari keputusan tersebut. Oleh karenanya, juru taktik baru yang dia tunjuk diyakini bakal lebih sesuai dalam kedua aspek. Adapun sosok pengganti Shin Tae-yong kabarnya merupakan pelatih asal Belanda. Dia rencananya akan mendarat di Indonesia pada 11 Januari malam WIB, lalu menggelar konferensi pers bersama awak media sehari setelahnya.